Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Joy Validasi Lalahi, perwakilan dari kelompok 3 dengan NIM 12S23007. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo terkait proyek kami yang telah kami hosting, yaitu tobahita.fun. Saat user berhasil mengakses, maka tampilan utama akan mengacu pada halaman beranda, di mana di sini kami menggunakan desain atau tampilan UI yang sederhana agar user dapat lebih mudah untuk memahami website kami. Di sini ada simple button untuk jelajah desa sekarang. Ini adalah daftar-daftar desa yang ada di Kabupaten Toba, dan yang bisa menambah daftar desa hanyalah admin kabupaten. Nah, jadi admin desa tidak dapat menambah desanya sama sekali. Sebelum ke daftar desa, kita ke halaman profil kabupaten. Di halaman profil kabupaten memiliki informasi-informasi terkait sejarah singkat, dokumentasi terkait bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Toba, lalu visi dan misinya, dan juga di sini adalah yang terbaru dari proyek kami adalah kami membuat berita dan juga pengumuman serta agenda. Kita dapat melihat di sini di tanggal 16 ada titik berwarna biru yang tandanya adalah di tanggal 16 terdapat agenda yang akan diadakan di Kabupaten Toba ini, yaitu open house di Gedung Serbaguna. Nah, statusnya adalah mendatang, dikarenakan hari ini adalah tanggal 15, kita bisa lihat di sini warnanya warna biru muda, menandakan bahwasannya ini tanggal hari ini, dan kami membedakan setiap warnanya agar user lebih mudah memahami proyek kami ini. Lalu, kita bisa lihat ya, tadi di tanggal 15 terdapat berita, tapi tidak ada pengumuman. Nah, lalu kita lihat lagi di tanggal 16, tidak ada berita dan juga tidak ada pengumuman. Nah, itu tandanya apa? Itu pertanda bahwasannya admin kabupaten hanya menambahkan berita pada tanggal 15. Jadi, berita pada tanggal 15 itu adalah vaksinasi balita dengan keterangannya itu adalah kesehatan. Nah, ini adalah deskripsinya dilakukan vaksin di posyandu secara gratis. Jadi, nanti admin kabupaten bisa menambahkan pengumuman dan juga berita sesuai dengan jadwal ataupun informasinya yang akan diberikan gitu. Di sini ada transparansi anggaran. Transparansi anggaran ini juga diupload oleh admin kabupaten yang bisa di-download dan bisa dilihat oleh user. Filenya berupa PDF. Lanjut, di dalam profil kabupaten juga ada dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang telah berlangsung di Kabupaten Toba itu. Untuk footernya tetap konsisten sama. Selanjutnya ke daftar desa. Nah, di daftar desa, di sini ada keterangan 7 desa. 7 desa dikarenakan apa? Dikarenakan di sini terdapat 7 desa yang diupdate. Nah, kalau misalnya ditambah 1, maka akan 8 desa. Kalau misalnya di-delete, maka akan 6 desa. Nah, kita bisa lihat detail. Tampilannya ada aktif desain, jadi agar user bisa tahu bahwasannya dia berhasil untuk mengklik detail desa tersebut. Nah, kita lihat di sini ada pengumuman desa. Nah, di sini saya baru menambahkannya, makanya statusnya baru. Kita lihat ya, ada user bisa memfilter setiap kategori yang dia mau. Ada keamanan, pembangunan, ini semua kategori, makanya semua kategorinya itu muncul. Ada keamanan, pembangunan, dan juga requirement gitu. Coba kita filter, saya hanya mau melihat pembangunan. Nah, otomatis yang keluar hanya informasi-informasi terkait pembangunan, lalu ada jadwalnya juga, dan juga lokasinya di mana gitu. Setelah itu, kalau misalnya tidak ada di kategori tersebut, kita klik misalnya kegiatan desa. Nah, maka akan muncul bahwasannya tidak ada pengumuman yang sesuai dengan pencarian Anda gitu. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini ada transparansi anggaran. User dapat mengklik, lalu akan muncul file PDF transparansi anggaran di Desa Mayat. Jadi ini kami cari sendiri dan juga kami buat referensinya itu lengkap di bawah ini. Selesai dari POV user, jadi user tidak bisa login sama sekali. User dapat mengakses setiap informasi tanpa login. Nah, oleh sebab itulah, halaman loginnya itu hanya dibuat dengan /login. Kita pertama akan memasuki halaman admin desa dengan emailnya meat@village.admin dan juga kata sandinya adalah password. Masuk. Ini adalah tampilan dari dashboard admin Desa Meat. Nah, kita bisa lihat di sini ada navbar yang
banyak di admin desa ada beranda, kelola pengumuman, visi dan misi, dan juga anggaran. Nah, kita klik satu persatu. Misalnya kita klik kelola pengumuman. Di kelola pengumuman, maka navbarnya akan langsung berpindah ke kelola pengumuman. Nah, di sini kita bisa buat pengumuman yang kita mau, misalnya ya, pengumuman tentang ujian CPNS. Nah, kita buat di sini adalah Oke, jadi ini simulasi ujian CPNS, requirement dan lowongan. Lalu juga di sini kita buat akan diadakan secara gratis simulasi ujian CPNS. Nah, ini bisa dipilih ya kategorinya mau yang mana. Lalu yang bisa mengedit ini hanyalah admin desanya itu sendiri. Nah, kita buat saja tanggal diterbitkannya tanggal saya maunya tanggal 15 saja. Lalu tanggal berlakunya dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 16. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya ada di Gedung Serbaguna, misal. Nah, lalu kita bisa publikasikan pengumuman. Akan muncul bahwasannya informasi pengumuman itu berhasil dipublikasikan dan langsung bisa terlihat di halaman publik. Halaman publik ini adalah halaman dari detail desa tadi. Nah, misalnya kita mau ngedit visi dan misinya lagi. Saya mau hapus visi dan misinya itu visinya hanya berbudaya dan mandiri. Lalu misi desanya itu mengembangkan potensi wisata alam dan budaya secara berkelanjutan dengan sampai yang akhirnya saya hapus. Lalu saya simpan perubahan. Nah, akan muncul juga tampilannya bahwasannya visi dan misi itu berhasil diperbarui. Kita lihat di beranda apakah benar berhasil diperbarui. Nah, jadi lihat ya, sudah benar diperbarui. Lalu anggaran. Di sini dokumen anggaran telah diunggah, makanya ada filenya di sini lah. Kita bisa menghapusnya dengan klik hapus. Oke. Otomatis akan muncul tampilan bahwasannya belum ada dokumen anggaran. Nah, agar ada dokumen anggaran, kita bisa download. Untuk sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu ya, apakah dia benar-benar sudah berubah atau belum. Di Desa Meat. Nah, ini ya sudah berubah visi dan misinya, lalu juga visinya juga udah berubah, dan tadi kategori yang saya tambahkan adalah simulasi ujian CPNS pada tanggal 15 di Gedung Serbaguna. Nah, kita buat kategorinya recruitment. Nah, oke, sudah muncul. Sekarang kita mau tambah anggaran tadi. Jadi, klik slash login. Oke. Itulah tampilan jikalau passwordnya itu salah. Jadi ada outfill. Anggaran, kita choose file, kita pilih filenya yang kita mau ya. Jadi saya sudah download tadi sebelumnya di laporan keuangan MEAT. Nah, ini kuartalnya itu kita bisa pilih ya, mau kuartal berapa di Juli, sesuaikan saja. Lalu unggah dokumen. Oke, loading. Nah, akan muncul notes bahwasannya atau notifikasi bahwasannya dokumen anggaran itu berhasil diunggah dan langsung terlihat di halaman publik dan langsung bisa kita lihat di sini. Tampilannya sudah berbeda dari yang tadi. Oke, selanjutnya kita ke POV dari admin kabupaten. Kabupaten emailnya itu berbeda, jadi emailnya adalah admin@tobackup.go.id dengan kata sandinya adalah admin123. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari admin kabupaten. Bisa kita lihat di sini ada visi misi, lalu juga ada gambar dari bupati dan wakil bupatinya, dan di sini kita bisa ngupload dokumentasi kegiatannya dari kabupaten tersebut. Kita mau manajemen informasi terlebih dahulu. Kita lihat di manajemen informasi ini, inilah tadi yang informasi berita, pengumuman, dan juga daftar desanya. Nah, di sini agenda Pemkab.
inilah yang tadi, jikalau kita buat di tanggal 16, maka akan muncul titik-titik yang warna biru tadi di halaman utama, namun di halaman dashboard akan muncul titik warna hijau. Anggaran di sini juga kita bisa mengupload anggaran. Jadi kita coba satu persatu. Nah, semisal nih, saya mau menghapus pojok baca, saya tidak mau membuat pojok baca. Oke. Otomatis akan muncul berita bahwasannya berhasil dihapus. Nah, kita mau tambah berita, misal kita buat lagi ya pojok baca, tapi di tanggal 15 saja. Kategorinya adalah pendidikan. Jangan pojok baca, jadi kita buat perpustakaan. Akan berlangsung selama 1 minggu. Saya update di tanggal 15. Oke, kita lihat. Oke, dia sudah muncul perpustakaan keliling itu di tanggal 15. Nah, apakah kita bisa mengeditnya lagi? Nah, kita bisa ngedit ya. Misalnya saya nggak mau nih lomba vaksinasi balita ini di tanggal 15. Saya maunya tuh ternyata dia ada di tanggal 17 atau di tanggal 16. Saya buat tanggal 16. Lalu di jam 8 ini pukulnya ya, pukulnya terserah. Lalu kita update berita. Nah, berita berhasil diperbarui. Oke, kita lihat terlebih dahulu yang tadi sudah kita update. Kita lihat dulu di Toba Hitafan. Oke, sudah muncul ya tadi perpustakaan kelilingnya itu di tanggal 15, pengumumannya tidak ada. Lalu di tanggal 16 apakah ada? Nah, nih vaksinasi beritanya, lalu tidak ada pengumumannya. Oke, next kita mau coba dulu dengan pengumuman. Kita mau menambah pengumuman. Nah, di sini juga bisa delete ya. Kita bisa mendelete. Tuh. Maka akan muncul bahwasannya pengumuman berhasil dihapus. Kita mau tambah pengumuman, misal di tanggal 15, judul pengumumannya adalah ujian serentak akan diadakan ujian esai serentak sore nanti. Soalnya gitu, lalu kita update ini sore ya, berarti pukul 16 saja, simpan. Oke, pengumuman berhasil ditambahkan. Kita lihat pengumumannya, apakah berhasil ditambahkan? Nah, berhasil. Oke, kita lihat lagi di tanggal 15 ya. Berarti kita buka lagi di tanggal 15. Lihat pengumuman. Oke, sudah ada muncul ujian serentak, akan diadakan ujian esai serentak sore nanti. Berhasil. Lalu, saya mau mengupdate deh, saya nggak mau tanggal 15. Oke, kita update coba di tanggal 18. Oke, pengumuman berhasil diperbarui. Jadi bukan ditambahkan, tapi diperbarui. Itu perbedaannya. Nah, jadi dia di tanggal 18, kita refresh lagi. Kita lihat tanggal 18. Apakah ada pengumuman? Nah, ada pengumuman ujian serentak. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke POV informasi untuk agenda kabupaten. Ini juga bisa diedit. Saya maunya misalnya di tanggal 17 gitu. Lalu update. Nah, agendanya itu berhasil diperbarui. Nah, misal kita lihat ya. Jadi dia di tanggal 17. Nah, tuh, titik birunya itu udah pindah di tanggal 17. Oke, selesai. Di tanggal 16, maka tidak ada lagi informasi agenda. Nah, kita bisa juga hapus. Saat kita hapus, maka agenda berhasil dihapus. Jadi dia akan sesuai semua notifikasi-notifikasinya. Kita lihat apakah benar agendanya sudah berhasil dihapus. Refresh. Dan benar tidak ada lagi titik biru dan pada tanggal 17 tidak ada agenda. Lalu kita mau menambahkan agenda. Saya mau, jadi belum ada agenda ya, jadi klik tambah agenda untuk menambahkan agenda baru. Saya maunya itu judul agenda misalnya musyawarah, kebersihan lingkungan. Kita akan melakukan gotong royong di balai kabupaten. Date-nya itu misal tanggal
16. Kategori adalah kita buat saja. Ini sebenarnya bisa kita klik sendiri ya kategorinya apa, tapi ini masuk ke dalam kategori kegiatan saja. Waktu mulainya kita bisa set terserah, kita mau dari jam berapa, misalnya dari jam 8 ya, pagi-pagi untuk melakukan gotong royong. Lalu sampai dengan jam, oke, lokasinya mana? Di Balai Kabupaten. Oke, undangannya kita bisa set kepada siapa aja. Masyarakat Toba. Simpan agenda. Nah, otomatis informasi dari notifikasinya adalah agenda berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat. Sudah ada di tanggal 16. Nah, saya mau edit deh. Saya nggak mau di tanggal 16. Saya maunya di tanggal 19. So, kita update. Nah, agenda berhasil diperbarui, bukan lagi berhasil ditambah. Nah, jadi dia sudah di tanggal 19. Kita lihat, kita periksa apakah benar dia sudah berhasil ditambah. Oke, benar, jadi titik birunya itu sudah ada di tanggal 19, kebersihan lingkungan di Balai Kabupaten dengan statusnya mendatang. Oke, selanjutnya. Untuk menambah desa, klik daftar desa. Nah, ini juga bisa dihapus, misal kita mau hapus yang Lumban Bulbul nih. Hapus. Desa berhasil dihapus. Kita lihat ke halaman daftar desa. Apakah tadi kan 7, sekarang sudah jadi 6. Dia langsung terupgrade sendiri jadi 6. Oke. Sekarang admin kabupaten mau nambah desa nih. Saya mau menambah desa, bahwasannya ada kurang satu desa lagi nih. Saya mau nama desanya misalnya Lumban Julu. Dengan populasi jiwanya misal saja 4010. Luas areanya adalah 400, deskripsinya adalah desa yang nyaman dan bersih. Nah, ini gambar realnya itu untuk nanti thumbnailnya tadi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, saya mau update fotonya terlebih dahulu. Saya pilih dulu dari image, baru kita lihat ya. Misalnya saya mau ini. Oke, kita simpan. Nah, desa berhasil ditambahkan. Kita lihat terlebih dahulu apakah dia berhasil ditambahkan. Kita refresh. Ternyata berhasil ditambahkan dan jadi 7 desa sekarang. Kita lihat ya. Ini ada Lumban Julu. Dengan deskripsinya itu sesuai, desa yang nyaman dan bersih. Nah, untuk search bar-nya ini berfungsi ya. Kita lihat tadi yang baru kita add Lumban Julu. Oke, aman. Pare-parean, aman. Bermeat. Oke. Oke. Sudah semua, lalu sekarang ke anggaran. Nah, anggaran kita bisa menghapus anggaran dari kabupaten. File anggaran berhasil dihapus. Nah, lalu akan muncul tampilannya bahwasannya belum ada anggaran yang diupload. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, transparansi anggaran belum ada dokumen anggaran yang tersedia. Jadi, admin bisa menambahkan anggaran yang sesuai dengan demo. Misalnya pada tahun, jadi setiap tahunnya itu akan berbeda ya. Jadi ini misalnya lampiran anggar APBD. Jadi ini yang tahun 2024. Choose file. Pilih filenya. Oke. Upload. Oke, dia loading. Oke, file anggaran berhasil diupload. Kita lihat lagi di kabupaten. Sudah ada file anggarannya, lampiran APBD-nya, dan bisa di-download oleh user. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, saya memohon maaf dan terima kasih.